Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu misi yang jujur saja agak menantang. Hahaha, menantang gimana nih? Kita akan bedah satu ide dari buku The Proximity Paradox yang rasanya tuh melawan semua nasihat bisnis yang pernah kita dengar. Oh, saya tahu yang mana. Yang soal berhenti terobsesi sama pesaing itu kan? Tepat. Idenya sederhana, kalau Anda mau jadi luar biasa, Anda harus berhenti ngintipin tetangga sebelah terus-menerus. Betul sekali. Bab 10 buku ini kan judulnya Bersaing dengan Mereka yang Anda Kagumi. Ini bukan berarti kita cuek sama pasar ya, Bukan itu. tapi ini soal menggeser tiang gawang Anda. Gini, daripada cuma berusaha katakanlah 5% lebih baik dari perusahaan di seberang jalan, Yang biasanya kita lakukan. iya kan? Kenapa nggak coba ukur diri Anda dengan standar perusahaan yang benar-benar Anda kagumi? Bahkan kalau industrinya beda jauh sekalipun. Nah, ini dia yang bikin menarik. Jadi, yuk kita coba bongkar apa sih artinya ini secara praktis dan gimana cara menerapkannya. Boleh. Kita mulai dari jebakan yang paling umum dulu ya. Ada kutipan terkenal dari film The Godfather. Wah, klasik. Jaga teman-temanmu tetap dekat, tetapi musuh-musuhmu lebih dekat lagi. Kayaknya dunia bisnis terutama pemasaran suka banget sama ide ini. Oh, suka banget. Di buku ini ada cerita, coba Anda bayangkan, sebuah tim agensi iklan. Oke. Mereka bisa rapat berjam-jam loh, membongkar setiap detil kampanye pesaing utama klien mereka. Warnanya apa, fontnya apa, call to action-nya gimana. Semua dianalisis sampai ke akar-akarnya. Tujuannya apa? Supaya bisa bikin kampanye yang sedikit lebih baik. Supaya bisa merebut pangsa pasar mungkin 0,5% lebih banyak. Kedengarannya logis kan? Tapi disitulah masalahnya. Saat Anda terlalu fokus menaiki satu anak tangga lebih tinggi dari pesaing, Anda bisa lupa kalau sebenarnya ada gunung di sebelah Anda yang bisa didaki. Nah, Anda terjebak dalam perlombaan kecil dan kehilangan gambaran besarnya. Dan ini yang disebut paradoks kedekatan itu ya. Tetap, proximity paradox. Semakin dekat Anda, semakin terpaku Anda pada pesaing, semakin cara berpikir Anda mirip dengan mereka. Jadi kita main di lapangan yang sama, pakai aturan yang sama. Betul, metrik suksesnya pun jadi sama. Lama-lama, inovasi Anda jadi terbatas. Paling banter, Anda jadi versi sedikit lebih baik dari mereka. Bukan sesuatu yang benar-benar baru dan, ya, beda. Oke, konsepnya mulai kebayang. Tapi ini kan agak abstrak ya. Biar lebih gampang dipahami, di buku ini ada contoh nyata nggak? Ada, dan ini cerita yang sangat personal dari salah satu penulisnya. Ternyata dia itu seorang penunggang kuda profesional. Wah, penunggang kuda, oke. Ini pasti menarik. Gimana ceritanya? Jadi, dia berkompetisi di kategori show hunters. Itu kategori di mana kuda dinilai berdasarkan keanggunan, gaya, ketenangan, bukan kecepatan. Oke, paham. Selama bertahun-tahun, dia ini kompetisinya di kota yang sama, di Winnipeg. Lawannya yaitu itu lagi, kudanya juga sama. Dia merasa mandek, Mentok gitu ya. mentok. Kadang menang, kadang kalah, tapi rasanya nggak ada kemajuan berarti. Sampai suatu hari, dia mulai dilatih oleh seorang pelatih baru. Pelatih ini didatangkan dari Florida. Florida? Kenapa Florida ini penting? Apa bedanya? Nah, ini kuncinya. Florida itu pusatnya, kiblatnya olahraga berkuda di Amerika Utara. Standarnya itu beda alam semesta. Beda alam semesta gimana? Kasih gambaran dong skalanya. Ini deh, di Winnipeg, musim kompetisi cuma 6 bulan setahun. Di Florida, Sepanjang tahun. sepanjang tahun. Soal kuda. Di Winnipeg, kuda seharga $10.000 Kanada itu sudah bisa jadi juara. Oke. Di Florida, kuda seharga $50.000 AS itu yaitu standar. Bahkan seringnya jauh lebih mahal. Wow. Dan yang paling gila, total hadiah uang. Di sirkuit Winnipeg, puncaknya mungkin $150.000 Kanada. Di Florida, 9 juta dolar AS. tunggu, 9 juta. Jadi ini seperti membandingkan Liga Sepak Bola Divisi 3 dengan Liga Champions Eropa gitu ya. Persis. Beda planet. Terus, yang terjadi sama si penulis ini setelah dilatih orang dari Liga Champions ini. Apa yang terjadi? Nah, ini bagian yang paling mengejutkan. Dia masih pakai kuda yang sama, di kota yang sama, melawan pesaing yang sama persis, tapi performanya tiba-tiba meroket. Hah? Kok bisa? Dia mulai menang terus-menerus. Kudanya nggak ganti, arenanya nggak ganti, lawannya juga sama. Apa rahasianya? Tolok ukurnya, standar internal di kepalanya itu berubah total. Dia tidak lagi membandingkan dirinya dengan penunggang di sebelahnya. Pelatih dari Florida itu membawa standar kelas dunia ke dalam setiap sesi latihannya.
Tiba-tiba, dia diminta memperhatikan detail-detail super kecil yang sebelumnya dianggap, nggak penting lah buat menang di sini. Jadi dia dapat cetak biru baru soal keunggulan itu seperti apa? Tepat sekali. Perubahan terbesarnya itu bukan di luar, tapi di dalam pikirannya. Gila ya, cuma dengan mengubah standar acuan hasilnya bisa beda drastis. Cerita tadi kan levelnya personal ya, tapi saya jadi penasaran, apa ini bisa terjadi di skala yang lebih besar? Maksudnya, satu industri penuh gitu terjebak dalam pemikiran yang sama. Wah, pertanyaan bagus. Dan jawabannya, sangat bisa. Contoh paling gampang mungkin ada di depan mata kita setiap hari. Apa tuh? Iklan asuransi. Iya juga, ada si flow yang unik dari Progressive. Terus ada si Mayhem yang suka bikin kacau dari Allstate, atau Toke yang ngomong pakai aksen Inggris dari Geico. Kalau kita jadi tim pemasaran di sana, mungkin kita merasa, wah iklan kita kreatif banget, beda dari yang lain. Pasti. Kan? Mereka pasti mikir, karakter kita lebih lucu, atau iklan kita lebih memorable. Tapi coba deh kita mundur selangkah sebagai konsumen. Oke? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka semua itu kan perusahaan raksasa yang mencoba memasang wajah yang ramah dan relatable pada produk yang sebenarnya. Rumit dan membosankan. Betul juga. Mereka semua berlomba jadi yang paling tak terduga dengan cara yang ironisnya jadi sangat bisa ditebak. Ini persis seperti gema di dalam satu ruangan tertutup. Semua orang meniru satu sama lain dengan sedikit variasi. Jadi mereka semua terjebak di perlombaan kecil mereka sendiri. Dan ini sebenarnya bukan hal baru kan? Buku ini juga menyinggung kalau terobosan besar dalam sejarah itu seringkali datangnya dari orang luar. Betul sekali. Louis Pasteur yang menyelamatkan industri sutra Prancis, dia itu ahli kimia, bukan ahli biologi. Oret bersaudara, pembuat pesawat pertama. Pemilik toko sepeda, bukan insinyur penerbangan yang didanai pemerintah besar-besaran. Kenapa bisa gitu ya? Apa sih yang bikin orang luar ini punya keuntungan? Orang luar itu nggak terbebani oleh apa yang disebut curse of knowledge, atau kutukan pengetahuan. Mereka nggak tahu aturan main di industri itu. Mereka nggak tahu apa yang dianggap tidak mungkin. Tepat, mereka datang dengan mata yang segar, melihat masalah dari akarnya, dan cari solusi yang paling logis, bukan solusi yang paling umum diterima di industri itu. Oke, ini masuk akal banget. Coba kita tarik ke contoh yang lebih modern. Contoh yang paling pas untuk ide ini apa ya? Contoh modern yang paling sempurna mungkin Airbnb. Iya. Saya jamin, di awal tahun 2000-an, nggak ada satupun CEO hotel di dunia yang di rapat direksinya membahas ancaman dari orang yang menyewakan kasur angin di ruang tamu mereka. Sama sekali nggak ada di radar mereka ya. Dan para pendirinya kan memang bukan orang hotel. Jauh dari itu. 2 desainer dan 1 insinyur IT. Motivasi awal mereka bahkan cuma buat cari uang tambahan bayar sewa apartemen. Dan perspektif orang luar inilah yang jadi kuncinya. Segalanya. Sementara hotel-hotel besar seperti Marriott dan Hilton sibuk perang tarif, adu bagus kolam renang, program loyalitas, mereka terjebak dalam perbaikan kecil-kecilan. Lalu Airbnb datang dan kok melakukan apa? Apa yang mereka lihat yang nggak dilihat para raksasa hotel itu? Mereka nggak melihat masalahnya sebagai gimana cara bangun hotel yang lebih baik. Mereka melihatnya sebagai banyak banget ruang kosong di rumah orang, dan banyak juga orang butuh tempat nginep yang terjangkau dan otentik. Jadi mereka mengubah pertanyaannya. Betul. Inovasi inti mereka itu crowdsourcing akomodasi. Mereka pakai internet buat menghubungkan orang asing dan membangun platform kepercayaan. Mereka nggak punya aset fisik, jadi nggak pusing soal biaya operasional gedung. Fokus mereka 100% pada teknologi, komunitas, dan kepercayaan. Cara mereka memulai bisnisnya juga kan legendaris ya, penuh dengan hustle. Betul, itu menunjukkan pola pikir yang beda banget. Mereka nggak mikir, oke, kita butuh budget marketing jutaan dolar buat saingan sama Hilton. Tapi, Mereka mikir, gimana cara termurah dan tercepat dapat pengguna pertama. Mereka sampai bagi-bagi brosur di stasiun kereta pas pelantikan Obama. Pernah juga dapat publisitas karena ada orang yang benar-benar menyewakan lemari pakaiannya. di dalam lemari. Katanya mereka juga jago banget ya pakai iklan online yang sangat tertarget. Iya, buku ini cerita salah satu contohnya. Mereka bisa targetin iklan ke pengguna Facebook yang profilnya nulis suka anggur. Terus iklannya gimana? Iklannya bilang, sewakan kamar cadangan Anda ke sesama pencinta anggur. Ini tingkat personalisasi yang nggak pernah kepikiran oleh jaringan hotel besar waktu itu. Mereka nggak ngomong ke semua orang, tapi ke komunitas-komunitas kecil. Lalu reaksi industri perhotelan gimana waktu itu? Kemungkinan besar, awalnya mereka meremehkan. Itu cuma buat mahasiswa backpacker. Atau,
Itu kan cuma kasur angin, bukan ancaman serius. Reaksi klasik pemain lama. Betul. Mereka melihat Airbnb lewat kacamata model bisnis mereka sendiri. Dan gagal melihat kalau Airbnb itu nggak sedang bermain di permainan mereka. Airbnb sedang menciptakan permainan yang sama sekali baru. Dan hasilnya, ya kita semua tahu sekarang. Hasilnya, Airbnb jadi penyedia akomodasi terbesar di dunia tanpa punya satu kamar hotel pun. Valuasinya pernah sampai puluhan miliar dolar. Mereka nggak perlu mengukur diri mereka terhadap Marriott karena definisi sukses mereka beda. Oke, cerita Airbnb ini sangat kuat. Jadi intinya adalah keluar dari gelembung kita. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menerapkan pola pikir ini sehari-hari? Buku ini ngasih tips praktis nggak? Tentu saja. Dan ini bagian terbaiknya. Karena bikin ide besar ini jadi bisa dijalankan. Ada 3 strategi utama. Yang pertama, adakan sesi tukar pikiran lintas industri. Maksudnya gimana tuh? Coba deh, kumpulkan beberapa teman atau kolega profesional dari bidang yang beda-beda banget. Satu orang dari manufaktur, satu dari pendidikan, satu dari teknologi, satu dari F&B misalnya. Oke, terus? Minta setiap orang bawa satu tantangan terbesar yang lagi mereka hadapi. Lalu, pecah jadi kelompok kecil dan minta mereka saling memecahkan masalah satu sama lain. Wah, ini kayak dapat masukan dari konsultan gratis dari berbagai bidang ya? Kenapa ini bisa efektif? Karena ini cara paling cepat buat mematahkan pemikiran yang terisolasi. Masalah yang menurut Anda unik di industri Anda, mungkin adalah masalah standar yang sudah dipecahkan bertahun-tahun lalu di industri lain. Oh iya juga ya? Orang dari manufaktur mungkin punya ide brilian soal efisiensi proses yang bisa merevolusi cara kerja perusahaan software Anda. Anda akan kaget sendiri. Oke, strategi pertama, tukar pikiran lintas industri. Masuk akal. Yang kedua? Strategi kedua lebih gampang dilakukan sendiri. Baca publikasi dagang dari industri lain. Maksudnya? Kita semua kan mungkin sudah langganan majalah atau situs berita untuk bidang kita sendiri. Tapi coba deh senaja berlangganan 1 atau 2 publikasi dari industri yang Anda kagumi. Misalnya saya di keuangan, saya coba baca majalah tentang desain atau perhotelan gitu. Apa yang harus saya cari di sana? Tepat, perhatikan baik-baik. Tren konsumen apa yang lagi mereka bicarakan. Teknologi baru apa yang mereka adopsi. Gimana cara mereka bangun hubungan sama pelanggan. Anda mungkin akan nemu ide tentang customer experience dari industri hotel yang bisa Anda terapkan untuk nasabah bank. Oke, jadi sumber inspirasinya diperluas. Lalu strategi terakhir? Strategi terakhir ini yang paling berani, tapi mungkin dampaknya paling besar. Wawancarai seseorang yang Anda kagumi dari industri yang berbeda. Wah, ini butuh sedikit usaha ekstra ya? Betul, tapi sangat sepadan. Coba cari seorang manajer produk atau kepala pemasaran dari perusahaan yang benar-benar Anda kagumi lewat LinkedIn. Kirim pesan yang tulus, bilang Anda sangat mengagumi pekerjaan mereka, dan ajak ngobrol santai 15-20 menit saja. Terus apa yang kita tanyakan? Masa kita minta rahasia perusahaan mereka? Haha, tentu tidak. Tujuannya bukan buat mencuri rahasia dagang, tapi buat menyerap cara berpikir mereka. Ah, mindsetnya. Betul, buku ini menyarankan beberapa pertanyaan pembuka yang bagus, kayak, menurut Anda peluang terbesar di industri Anda saat ini apa? Atau, gimana cara Anda dan tim Anda terus berinovasi dan cari inspirasi baru? Jadi yang kita kejar itu kerangka berpikirnya, bukan cetak biru taktiknya. Tepat sekali. Karena taktik yang berhasil di industri game belum tentu relevan untuk perusahaan software B2B kan? Yang mau kita serap itu filosofi di balik keputusan mereka. Dengan melakukan ini, Anda secara bertahap akan berhenti terobsesi dengan tetangga sebelah. Dan mulai mengukur diri dengan standar keunggulan yang baru. Standar yang lebih tinggi, Anda mulai mengadopsi kerangka kerja mental para pemain kelas dunia. Jadi kalau kita rangkum nih ya, terlalu fokus pada pesaing langsung itu kayak lari di treadmill. Anda mungkin keringetan, tapi Anda nggak benar-benar pindah tempat. Betul, Anda terjebak dalam siklus perbaikan kecil, yang ujung-ujungnya membawa Anda ke mediokritas, bukan kehebatan. Dan terobosan sejati seperti yang dicontohkan Airbnb dan inovator lainnya terjadi ketika kita punya keberanian buat melihat keluar. Untuk mencari tolok ukur dan inspirasi dari tempat-tempat yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan industri kita. Bersaing dengan mereka yang Anda kagumi di bidang yang berbeda, itu memaksa kita untuk menaikkan standar. Pertanyaannya jadi bergeser dari gimana caranya kita bisa 5% lebih baik dari mereka, Menjadi? gimana caranya kita bisa jadi luar biasa dengan cara kita sendiri yang unik. Persis. Itu bergeseran dari pemikiran inkremental ke pemikiran eksponensial. Tepat. Nah, sebelum kita tutup,
Kami mau tinggalkan Anda dengan satu tantangan kecil buat direnungkan. Oke, ini dia. Coba luangkan waktu sejenak. Pikirkan satu perusahaan atau satu individu yang benar-benar Anda kagumi. Yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda sekarang. Bisa jadi itu Apple, bisa jadi studio animasi Pixar, atau bahkan restoran lokal dekat rumah Anda yang pelayanannya luar biasa. Sudah dapat bayangannya? Oke, sekarang coba bayangkan jika untuk 1 minggu ke depan Anda berhenti mencoba mengalahkan pesaing terdekat. Misi Anda adalah beroperasi dengan standar keunggulan yang sama seperti perusahaan yang Anda kagumi itu. Mungkin standar obsesi terhadap detail desain seperti Apple, atau standar penceritaan emosional seperti Pixar, atau standar keramahan tulus seperti restoran favorit Anda. Pertanyaannya adalah, apa satu perubahan kecil dan konkret yang harus Anda lakukan besok pagi untuk mulai menjembatani kesenjangan itu? Bukan produknya ya, tapi cara kerjanya. Mungkin cara Anda membalas email pelanggan, atau cara Anda memulai rapat tim. Mulailah dari yang kecil. Perubahan tunggal apa itu? Coba renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.